Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah pada saat bangun tidur, 10 surat terakhir itu, afan Ustaz diulang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran juga tidak termasuk karena Ustaz tadi tidak menyebutkan. Lalu yang kedua, bagaimana bila tengah sholat, seorang anak menggelayut di punggung dari berdiri dan sujud dan mengganggu kehusyukan? Dan bagaimana kalau misalnya sampai menarik-narik dan rambut kita keluar, Ustaz? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Gimana yang kedua? Bagaimana kalau misalnya seorang anak mengganggu kehusyukan dalam sholat? Karena kadang-kadang tuh ditarik-tarik mukenahnya sampai keluar rambutnya dan semisalnya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ya, ahibati fillah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan membaca akhir surat Ali Imran, 10 ayat terakhir. Iya. Ana tidak sampaikan karena memang Ana sebutkan Ana ingin meringkas sesuatu yang mungkin mudah. Wa illa ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga sudah Ana catat di sini tadi bahwa Abdullah bin Abbas pernah tidur di rumah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangun. Lalu beliau pakai siwaknya. Kemudian beliau wudhu. Wa huwa yaqul, kata Abdullah bin Abbas. Beliau membaca firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Faqara'a ha'ula'il ayat hatta khatama surah. Beliau membaca ayat itu sampai ditutup, sampai selesai. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat lagi terus sampai beliau sholat 11 rakaat. Ya, jadi membaca itu dianjurkan. Tapi tidak selalu Nabi membaca hal itu. Tapi ini menunjukkan sebagai sunnah yang perlu dilakukan. Kadangkala di rumahnya istri yang lain beliau membaca doa bangun tidur ya. Kemudian beliau langsung sholat. Yang jelas itu sunnah yang bisa dilakukan oleh kita. Tapi ada kondisi-kondisi orang yang mungkin bangunnya telat ya. Kemudian mungkin dia bangunnya juga udah kecapean sehingga dia mau yang ringkas pendek. Jadi sunnah itu ada sunnah yang beragam yang bisa dipilih. Semuanya sunnah. Kalau kita bisa sesekali baca ini, sesekali baca ini, itu akan lebih baik. Taib. Adapun berkaitan dengan anak yang mengganggu, wajar namanya anak kecil mengganggu. Jadi solusinya memang kalau bisa gantian ya, nyari waktu anak itu tidur atau tadi kita minta tolong sama tetangga, saling membantu. Insya Allah kita bisa lebih khusyuk. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, mau gimana lagi? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dan Allah tahu kita memang kondisinya cuma ya itu yang paling maksimal, sudah nggak bisa yang lain. Apalagi suami kadang-kala merantau, suami kadang-kala pulangnya ya sore hari atau malam hari, maka seorang ibu itu dia berusaha untuk mengharapkan pahala dari kelelahan, kecapean yang dia harus hadapin sendiri. Barakallahu fiik, mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Tafadhal, Tufan.